Halo, ketemu lagi dengan kami Jalan-Jalan Juliana Francesco. Yang kali ini kami berada di Menara Pisa. Semoga kalian enjoy ya. Siamo a Pisa, nella città toscana, l'ex Repubblica Marinara e alla foce dell'Arno. Come vedete siamo qua nella Piazza dei Miracoli, vedete dietro il santuario, vedete laggiù in fondo il battistero e la famosa torre e il Museo dell'Opera. Siamo qua, vi illustreremo tutti questi monumenti. Un grande saluto da Pisa. Ciao! Ciao. Menara Pisa atau Menara Miring Pisa adalah sebuah campanile yang merupakan menara lonceng untuk gereja katedral di kota Pisa, Italia. Bangunan ini dalam bahasa Italia disebut Torre Pendente di Pisa atau Torre di Pisa. Terletak di belakang katedral dan menjadi bangunan ketiga dari Campo dei Miracoli yang merupakan lapangan pelangi milik kota Pisa. Sebenarnya pada awal Menara Pisa dirancang berdiri tegak seperti halnya menara lonceng pada umumnya ya. Namun dalam pembangunannya yang dimulai pada Agustus 1173, Menara Pisa menjadi miring. Pembangunan Menara Pisa dimulai pada tahun 1173. 5 tahun setelahnya baru disadari bahwa bangunannya mengalami kemiringan. Terjadinya kemiringan itu disadari oleh seorang pekerja yang sedang bertugas membangun lantai 2. Kemiringan Menara Pisa disebabkan oleh fondasi setinggi 3 meter dan lapisan bawah tanah yang nggak stabil ya, sehingga dia tidak mampu menopang berat bangunan. Giovanni di Simone yang merupakan arsitek yang bertanggung jawab dalam pembangunan Menara Pisa berusaha untuk mengakali kemiringan itu. Dia ngakalinnya dengan membuat lantai baru yang sedikit lebih tinggi di sisi yang pendek. Namun keputusannya itu malah membuat Menara Pisa semakin tenggelam. Bahkan kemiringannya semakin memburuk setelah konstruksinya selesai pada abad ke-14, yaitu tepatnya pada tahun 1372. Menara ini dibangun kurang lebih selama 200 tahun. Proyek pembangunan Menara Pisa berlangsung lambat karena gencarnya perang yang memakan waktu beberapa dekade. Jadi Menara Pisa ini memiliki ketinggian 55,86 meter ya di sisi rendah dan 56,67 meter di sisi yang tinggi, serta lebar dindingnya pada dasarnya 2,44 meter. Jadi di dalamnya ini terdapat tangga spiral kembar berjajar yang terdiri dari 294 anak tangga dan mengarah ke ruang lonceng. Cuman sayang kami nggak masuk, terlalu lama untuk antri karena hanya boleh minimal turis sekali masuk tuh hanya 10 orang. Lebih dari itu nggak boleh karena takut goyah ya. Jadi menara ini dilengkapi 7 lonceng. Lonceng terbesar memiliki berat 3,5 ton. Pemasangan lonceng besar ini kemudian dilepas pada abad ke-20 ya. Karena kemiringan menara terus terjadi setiap tahun. Jadi lonceng besarnya dicabut. Jadi kemiringan yang menyebabkan Menara Pisa ini sebenarnya karena lapisan tanah yang nggak stabil. Tapi justru itulah yang menjadi keunikan Menara Pisa. Hingga saat ini Menara Pisa yang berusia 6 abad ini paling banyak dikunjungi oleh jutaan wisatawan dari seluruh dunia setiap tahun ya. Luar biasa ya. Jadi pada tahun 1990 tuh 1 juta orang mengunjungi Menara Pisa. Nah sementara pengunjung itu mengharuskan naik anak tangga yang sudah mulai rapuh ya untuk menuju puncak. Jadi karena otoritas Italia khawatir Menara Pisa akan runtuh, lalu sekelompok arsitek mulai melakukan perbaikan kemiringan menara ya. Dan realisasinya selesai selama 11 tahun. Jadi selama 11 tahun itu nggak boleh ada wisatawan yang masuk ke atas. Nanti setelah direnovasi nih dari tahun 1993 sampai 2001, akhirnya perbaikannya ini berhasil mengurangi kemiringan 3,97 derajat. Lumayan lah.
Lalu pemerintah Italia tuh membentuk sebuah komite internasional yang terdiri dari ahli bidang seni, restorasi, dan rekayasa struktural dan geoteknik untuk membantu menstabilkan monumen. Jadi para ahli itu mengungkapkan bahwa kemiringan Menara Pisa terus melambat dan meski dalam kemiringannya monumen dapat dikatakan dalam status stabil. Akhirnya ya. Deixa eu ver, se não for caro. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Vamos ver. Sì. E di qua poi quando sempre detto, sono morto. Siccome poi invece di fare tutto il giro non... Ya tengo estaba tomando la mitad.
Kita istirahat dulu. Minum-minum. Adalah tempat pembaptisan terbesar di Italia dan juga di dunia yang memiliki keliling berukuran 107,24 meter dengan lebar yaitu 263 cm serta tinggi 54,86 cm. Konstruksi bangunan Battistero ini dimulai pada pertengahan abad ke-12 yaitu tahun 1153 di mana dalam kalender Pisa yaitu tahun 1152 merupakan tempat pembaptisan yang sebelumnya berukuran lebih kecil yang terletak di timur laut katedral di mana terdapat saat ini yaitu tempat Camposanto berada, dibangun dalam gaya Romawi oleh seorang arsitek Nicola dan Giovanni Pisano yang merupakan master pembangunan ini.
Dan ini adalah Camposanto, di mana tempat makam orang-orang terkenal pada masa lalu dan bahkan profesor-profesor Pisa yang berada di sini. Salah satunya yang paling terkenal adalah Leonardo Pisano atau kita kenal sebagai Fibonacci. Kalian pernah dengar kan rumus Fibonacci? Ya, Leonardo Pisano dikenal sebagai warga Pisa yang hidup di sekitar tahun 1170, merupakan seorang matematikawan Italia. Dia dianggap sebagai salah satu matematikawan terhebat sepanjang masa, di mana berkontribusi pada kelahiran kembali ilmu-ilmu eksakta, yaitu pada zaman kuno akhir dan pada abad pertengahan awal. Data biografi Fibonacci tidak secara khusus menyebutkan kapan lahir dan kapan meninggal ya, tapi ada 2 dokumen arsip yang ditemukan dan dituliskan pada dekade 1170 sampai 1240. Kalian tahu Fibonacci? Nah, ini dia.
Katedral Pisa atau dalam bahasa Italia di sini disebut Cattedrale Metropolitana Primaziale di Santa Maria Assunta atau biasa disebut Duomo di Pisa, adalah sebuah katedral Katolik dari abad pertengahan yang terletak di Piazza dei Miracoli di kota Pisa, Italia. Katedral ini dipersembahkan untuk Santa Maria yang terangkat ke surga dan merupakan salah satu contoh bangunan arsitektur Romanesque, khususnya gaya yang disebut Romanesque Pisa. Katedral ini merupakan tempat berkedudukannya Keuskupan Agung Pisa. Pembangunan katedral ini dimulai pada tahun 1063, di mana tahun 1064 merupakan kalender Pisa pada masa itu dan dilaksanakan oleh arsitek Buscetto. Ciao, gimana kalian enjoy dengan video jalan-jalan Giuliana Francesco yang saat ini sedang berada di Pisa. Dan ini adalah katedral di Pisa. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao, ciao. Vi salutiamo dalla splendida cattedrale pisana da Piazza dei Miracoli di Pisa. È stato un lungo viaggio all'interno di questa meravigliosa piazza. Ciao. Ciao.